Bapak Ibu, mari kita langsung buka firman Tuhan malam ini. Saya ambil di dalam Perjanjian Baru 2 Timotius pasalnya yang kedua, sesuai dengan tema yang saya kasih untuk saudara, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Ya, 2 Timotius pasalnya yang kedua ayat 1 dan selanjutnya sampai ayatnya yang ke-13 kita akan baca Bapak Ibu. 2 Timotius pasal 2 ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-13. Kalau sudah kita baca, Bapak Ibu, panggilan untuk ikut menderita. Sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Apa yang telah kau dengar daripadaku di depan banyak saksi. Percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati usahanya. Perhatikanlah apa yang kukatakan. Tuhan akan memberi kepadamu pengertian dalam segala sesuatu. Ingatlah ini, Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati, yang telah dilahirkan sebagai keturunan Daud, itulah yang kuberitakan dalam Injilku. Karena pemberitaan Injil inilah aku menderita, malah dibelenggu seperti seorang penjahat, tetapi firman Allah tidak terbelenggu. Karena itu aku sabar menanggung semuanya itu bagi orang-orang pilihan Allah, supaya mereka juga mendapat keselamatan dalam Kristus Yesus dengan kemuliaan yang kekal. Benarlah perkataan ini. Jika kita mati dengan Dia, kita pun akan hidup dengan Dia. Jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan Dia. Jika kita menyangkal Dia, Dia pun akan menyangkal kita. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia, karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Amin, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini surat dari Rasul Paulus kepada salah satu anak didiknya, Timotius, Bapak Ibu. Nah, dalam surat ini Paulus mendorong untuk Timotius menjadi kuat, ya, menjadi kuat. Sekalipun kita bilang Timotius ini masih muda, minim dalam pengalaman-pengalaman hidup, tetapi itu bukan alasan untuk dia tidak menjadi kuat. Jadi setiap orang di dalam Tuhan, tidak bisa kita hitung, kita baru bertobat, kita baru mengenal Tuhan Yesus, kita tidak punya pengalaman, tapi sebagai orang-orang percaya di dalam Kristus, kita harus kuat di dalam Dia. Bapak Ibu, kalau kita lihat kata kuat di sini, maka kalau kita baca di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia ada beberapa pengertian tentang kata kuat. Yang pertama itu teguh, yang kedua adalah tahan, punya pendirian atau punya prinsip, tidak goyah, Bapak Ibu, ya. Jadi kalau kita bicara tentang kuat, ini bukan hanya bicara tentang keadaan fisik jasmani kita. Banyak orang memperkuat diri dengan banyak hal, olahraga, makan makanan yang bagus, itu tidak salah Bapak Ibu. Tetapi ada hal yang lebih penting, lebih harus kita tekankan lebih dalam hal ini, bahwa kuat itu bukan hanya diperuntukkan bagi jasmani kita, tetapi ada juga yang lebih, yaitu dalam hal rohani kita. Sebab banyak hal dalam hidup ini, banyak persoalan, banyak tantangan hidup itu yang datang dalam hidup kita, dan memerlukan kekuatan di dalam kita untuk kita menghadapinya, Bapak Ibu. Jadi pesan untuk Paulus kepada Timotius adalah jadilah kuat. Amin, Bapak Ibu. Kita punya alasan dalam hidup, banyak persoalan, banyak tantangan, banyak masalah yang bisa menjadikan kita menjadi orang-orang yang lemah, orang-orang yang tidak kuat, Bapak Ibu. Banyak masalah yang datang. Hari ini kita bisa bilang kita kuat, tapi belum tentu besok ketika persoalan, masalah datang, kita masih kuat seperti hari ini. Jadi harus ini, dorongan ini harus terus kita lakukan untuk diri kita, bahwa kita di dalam Tuhan, kita harus kuat. Amin, Bapak Ibu. Kuat dalam menghadapi segala proses hidup ini.
Nah, kuat, Alkitab bilang kuat oleh kasih karunia. Kita nggak bisa dapat kekuatan cuma dari ketika kita secara jasmani, kita memperkuat imun kita, tubuh kita itu dengan banyak hal seperti saya bilang tadi. Tetapi itu terbatas, Bapak Ibu. Kita tahu dan kita mengerti ini. Bahkan ada banyak orang yang kalau kita suka dengar perkataan ini orang kuat, orang kuat, orang kuat, maka itu selalu disamakan dengan orang yang punya banyak uang, orang yang punya kedudukan, orang yang orang yang punya jabatan, orang yang punya materinya banyak. Ya, orang-orang ini disebut oleh dunia sebagai orang-orang yang kuat. Tetapi dalam pengalaman, dalam kenyataannya juga kita lihat bahwa hal-hal ini, materi, jabatan, ya, terus uang dan sebagainya itu tidak bisa membuat seseorang itu bisa bertahan kuat, Bapak Ibu. Kita sudah punya pengalaman sepanjang akhir-akhir ini, beberapa tahun terakhir ini kita lihat kan, orang-orang yang kaya, orang-orang yang punya jabatan, orang-orang yang punya materi banyak sekalipun, ketika Tuhan izinkan atau wabah atau sakit penyakit datang, orang-orang yang kelihatannya kuat ini bahkan juga jatuh, saudara, tidak bisa menolong dirinya sendiri. Amin, Bapak Ibu. Maka kita butuh satu intervensi kekuatan yang di luar kita. Itulah kasih karunia. Paulus bilang jadilah kuat oleh kasih karunia. Nah, apa itu kasih karunia? Kasih karunia adalah kemampuan atau kekuatan yang Tuhan berikan bagi kita sehingga apa yang kita lakukan itu berhasil. Kita mampu melakukannya. Jadi ini bukan datang dari kita. Ini bukan inisiatif kita. Ini bukan modal utama kita, tapi ini pemberian Tuhan kepada kita. Kemampuan, kekuatan ini diberikan kepada kita oleh Tuhan sebagai anak-anaknya untuk menghadapi segala tantangan, persoalan, pergumulan hidup. Sehingga itu tadi, apa yang kita lakukan dalam hidup ini itu bisa berhasil. Kita cakap, kita mampu untuk menampung setiap persoalan hidup. Amin, Bapak Ibu. Jadi tidak terbatas kepada tadi itu uang, jabatan, materi, status sosial, tidak Bapak Ibu. Tetapi lebih kepada ini, pemberian Tuhan, kekuatan, kemampuan yang Tuhan berikan bagi kita. Sebab ada banyak hal dalam hidup ini yang uang tidak bisa menggantikannya, uang tidak bisa membayarnya, uang tidak bisa jadi jawaban untuk semuanya. Ada banyak hal dalam hidup ini yang jabatan, status sosial, materi, tidak bisa jadi jawaban untuk semuanya. Kita perlu Tuhan. Kita perlu kasih karunia dari Tuhan. Kita perlu kemampuan, kekuatan dari Tuhan untuk memampukan kita untuk melakukan perkara-perkara yang besar, perkara-perkara yang luar biasa, perkara-perkara yang kita tidak sanggup melakukannya. Kita butuh intervensi Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Makanya dalam keterbatasan kita sebagai manusia, kita Filipi pasal 4 ayat 13 bilang, segala perkara dapat aku tanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepada. Bahwa kita manusia, keterbatasan kita tuh saudara itu sangat nyata sekali. Kekuatan kita sangat terbatas, segala sesuatu tentang manusia tuh ada ininya, ada batas waktunya. Ada batas waktunya. Kita nggak bisa melakukan segala sesuatu lebih dari kemampuan kekuatan kita. Karena itu sekali lagi kita butuh intervensi atau kemampuan kekuatan yang dari Tuhan yang dibilang sebagai kasih karunia itu untuk memampukan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Timotius sebagai salah seorang murid daripada Paulus yang notabene adalah masih muda dan belum punya banyak pengalaman, dia didorong oleh Paulus, Bapak Ibu, untuk jadi kuat. Sebab apa? Paulus punya banyak pengalaman-pengalaman dalam hidup yang memang mendorong dia untuk jadi kuat dalam menghadapi setiap tantangan hidup, baik dalam pelayanan maupun dalam kesehariannya. Nah, demikian juga dengan kita, Bapak Ibu. Hari-hari yang kita hadapi dalam hidup ini menuntut kita untuk kita harus kuat. Amin, Bapak Ibu, kita harus kuat bukan hanya fisik yang kuat, bukan hanya kita rajin olahraga, bukan hanya kita makan makanan yang baik supaya tubuh fisik kita kuat, tetapi lebih daripada itu adalah rohani kita juga harus kuat. Jiwa kita itu harus kuat. Makanya saudara lihat ada orang-orang yang kelihatannya kekar, badannya kuat,
tetapi mentalnya tuh tidak kuat. Ketika persoalan datang, ada banyak orang yang sakit, kemudian ada yang stres, ada yang depresi. Padahal kalau mau lihat postur tubuhnya, mereka orang-orang yang kuat, orang-orang yang gagah gitu, saudara ya. Tetapi itu tidak menjamin bahwa mereka bisa kuat menghadapi proses itu. Makanya sekali lagi kita butuh intervensi oleh Tuhan. Kita butuh kasih karunia oleh Tuhan. Sebab kuat secara jasmani belum tentu rohnya dan jiwanya kuat. Bapak Ibu, terbukti kita punya banyak contoh dalam kehidupan, dalam keseharian kita di sekeliling kita. Orang-orang yang kita lihat kuat, orang-orang yang kita lihat sehat, orang-orang yang kita lihat yang mampu. Tapi pada akhirnya karena persoalan tekanan-tekanan hidup datang, akhirnya bisa stres, bisa depresi, bahkan tidak sedikit yang sampai akhirnya masuk rumah sakit jiwa, maaf kata Bapak Ibu ya. Nah, karena itu tidak kuat di dalam menghadapi persoalan hidup, mereka menganggap bahwa apa yang mereka lakukan dalam hidup itu bisa menguatkan mereka. Apa yang mereka cari, apa yang mereka kumpulkan di dalam kehidupan itu bisa jadi kekuatan. Padahal mereka salah. Oh, kekuatan satu-satunya untuk kita menghadapi hidup, badai sebesar apapun adalah kasih karunia dari Tuhan. Kemampuan atau kekuatan yang Tuhan berikan tanpa batas untuk kita bisa melakukan segala sesuatu. Jadi yang pertama saudara harus ingat ini, jadilah kuat. Paulus bilang untuk untuk Timotius anak rohaninya, jadilah kuat. Jadi ada gini, beberapa sumber untuk kita menjadi kuat ya, kita menjadi kuat dalam menghadapi setiap proses hidup. Kalau kita lihat di dalam Alkitab ini yang kita baca ini ada 3 profesi yang Paulus sempat sebutkan di situ. Yang pertama adalah prajurit, kemudian olahragawan, dan yang ketiga adalah petani. Nah, profesi-profesi ini atau pekerjaan-pekerjaan ini juga dibutuhkan seseorang yang kuat, Bapak Ibu. Bayangkan kalau misalkan seorang prajurit itu tidak kuat. Bayangkan kalau seorang prajurit itu lemah, kalau seorang olahragawan itu tidak kuat, lemah, atau seorang petani itu lemah atau tidak kuat, Bapak Ibu. Apa yang terjadi? Mereka tidak akan mencapai destininya maksimal dalam kehidupan, dalam profesi itu mereka tidak akan maksimal. Ya, bahkan mungkin akan ditertawakan. Saudara bayangkan kalau misalkan seorang olahragawan itu lemah, namanya olahragawan, berarti itu melekat dia seorang yang sudah terlatih dalam hal olahraga. Ya kan Bapak Ibu kan, jadi dibutuhkan fisik yang kuat Bapak Ibu. Nah sama juga dengan seorang prajurit Bapak Ibu. Adakah saudara temukan bahwa ada prajurit yang tidak kuat, prajurit yang lemah? Ya kan tidak, kita semua tahu bahwa namanya prajurit itu pasti kuat. Nah Bapak Ibu lihat ini. Paulus mau supaya Timotius ini berlaku seperti ini. 3 ini Bapak Ibu, 3 profesi ini, sebagai prajurit, sebagai olahragawan, dan juga sebagai petani yang punya ketahanan tubuh yang kuat ya, yang kita lihat secara fisik. Dan lebih daripada itu, Alkitab bilang kasih karunia, oleh kasih karunia ya, oleh kasih karunia artinya harus lebih naik lagi, bukan hanya secara fisiknya, kekuatannya diperlengkapi secara fisik, tetapi lebih daripada itu, kekuatan di dalam jiwa, kekuatan di dalam rohnya juga harus ditambahkan di situ Bapak Ibu. Dan tidak ada cara lain. Tidak ada cara lain selain kasih karunia daripada Tuhan. Amin Bapak Ibu. Jadi yang pertama, sumber kekuatan yang kita dapat itu adalah kasih karunia daripada Tuhan. Sebab ini Bapak Ibu lihat, Alkitab bilang begini, kepada kita dikaruniakan bukan hanya untuk percaya, tapi juga untuk menderita bagi Dia. Ya kan? Nah, banyak kali kita dalam kehidupan kekristenan kita berpikir bahwa menjadi Kristen itu baik-baik saja, aman-aman saja. Menjadi Kristen itu bahagia sepanjang hidup senang sepanjang hidup. Padahal kita lupa ada ayat yang bilang kan, bahwa kepada kita dikaruniakan bukan hanya untuk percaya, tetapi juga untuk menderita bagi Dia, Bapak Ibu. Nah, dalam penderitaan ini Bapak Ibu, ini bukan penderitaan yang kita buat gitu ya. Dalam penderitaan ini bukan ditujukan kepada penderitaan yang kita buat karena kedagingan kita atau karena dosa yang kita lakukan.
Tetapi penderitaan yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus ini adalah penderitaan bagaimana kita hidup, ya saudara ya. Memikul salib, menyangkal diri gitu saudara. Ya, menyangkal diri, memikul salib. Sebagai manusia, Bapak Ibu, sebagai manusia, Alkitab bilang daging kita tuh pasti dengan roh itu akan bertolak belakang. Setiap kali kita mau melakukan sesuatu yang benar, ya, sesuatu yang baik pasti akan bertolak belakang. Sebab kita sejatinya manusia kita ini kita sudah lama hidup di dalam daging, dalam dosa. Kan? Ketika kita memutuskan untuk hidup benar, hidup berkenan kepada Tuhan, itu akan saling bertentangan, Bapak Ibu. Makanya kita menderita di situ, Bapak Ibu. Melepaskan kedagingan kita, mematikan dosa, menjauhkan hal-hal yang tercela, hal-hal yang amoral dalam hidup kita, itu bukan hal yang mudah kita lakukan serta-merta kita lakukan, Bapak Ibu. Nah, banyak orang pada posisi ini mereka akhirnya tidak kuat, Bapak Ibu ya, tidak kuat dan menyerah, Bapak Ibu. Dalam proses pengiringan Tuhan, melakukan hal-hal yang benar, hidup menyenangkan hati Tuhan. Berapa banyak orang yang tidak kuat, lalu bukan hanya mengundurkan diri, tapi akhirnya berbalik daripada Tuhan. Iya kan Bapak Ibu kan? Banyak orang yang pada posisi itu. Karena mereka, ya itu sekali lagi, pengertian bahwa ikut Tuhan itu semuanya baik-baik saja. Aman-aman, jalan tol saja, bahagia, senang selamanya. Padahal mereka lupa bahwa ikut Tuhan itu diawali dengan menyangkal diri, pikul salib. Dan kita semua, saya percaya bahwa kita semua ini masih berjuang di 2 poin ini, Bapak Ibu. Amin. Maka itu sekali lagi kita butuh intervensi. Kasih karunia Tuhan harus ada di dalam setiap kita untuk kita kuat menghadapi setiap persoalan, setiap tantangan, setiap pergumulan-pergumulan hidup kita. Tanpa itu, kita tidak mungkin bisa. Tanpa kasih karunia, kemampuan tanpa batas yang Tuhan berikan, kita tidak mungkin bisa, Bapak Ibu. Amin. Hari ini mungkin kita bilang kita bisa. Tapi saudara tahu, semakin hari persoalan-persoalan yang datang kepada kita tidak akan semakin mudah, akan semakin sulit. Kita lihat tantangan-tantangan hidup kita kan. Kemarin beda dengan hari ini, dan besok juga pasti beda dengan hari ini, Bapak Ibu. Maka itu Paulus bilang untuk Timotius, jadilah kuat oleh kasih karunia. Amin, Bapak Ibu. Bukan oleh hal yang lain, bukan oleh uang. Jadilah kuat bukan oleh jabatanmu, jadilah kuat bukan oleh materimu, jadilah kuat bukan oleh yang lain-lain, tetapi jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin, Bapak Ibu. Nah, kalau kita percaya bahwa dalam kasih karunia kita beroleh kekuatan, maka kita juga pasti akan mendekat kepada sumber kasih karunia itu, kita nggak akan jauh-jauh daripada dia. Amin, sebab disitulah sumber kekuatan bagi kita. Nah, Bapak Ibu, itu hal yang pertama. Sumber kekuatan kita yang pertama adalah kasih karunia di dalam Kristus Yesus. Yang kedua adalah sumber kekuatan kita adalah firman Allah. Amin, Bapak Ibu. Nah, firman Allah itu sumber kekuatan kita. Nah, Bapak Ibu lihat ini, Alkitab bilang begini, langit dan bumi akan lenyap, tetapi firman-Nya kekal. Amin. Langit dan bumi akan lenyap, tetapi firman-Nya tinggal tetap. 2 Timotius 1 ayat yang ke-7 Alkitab bilang begini. Dia memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, tetapi roh yang membangkitkan kekuatan. Amin, Bapak Ibu. Makanya selalu harus baca Alkitab, baca firman Tuhan. Firman Tuhan itu harus menjadi yang terutama dalam hidup kita. Harus menjadi makanan pokok bagi rohani kita. Banyak kali seperti tadi pagi saya bagikan ini untuk Bapak Ibu yang datang pagi, ibadah pagi. Saya bilang begini, banyak kali dalam kehidupan kita punya fokus yang salah. Pemenuhan kebutuhan kita tuh kita lebih banyak kepada hal-hal yang jasmani. Kita lupa kepada hal-hal yang rohani. Kita paksa diri untuk olahraga, kita paksa diri untuk melakukan hobi-hobi kita. Anak-anak kita paksa untuk ambil jurusan yang baik di sekolah, belajar, les, tambahan itu, ini, A, B, C, D, dan sebagainya. Tapi kita tidak pernah paksa mereka untuk baca firman,
tidak pernah paksa mereka untuk doa, kita tidak pernah paksa mereka untuk punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Nah, hal-hal ini kita harus perhatikan dalam kehidupan kita, sebab sekali lagi tidak ada kekuatan manusia yang bisa memampukan kita menghadapi segala sesuatu dalam hidup ini. Firman Tuhan adalah kekuatan Tuhan. Alkitab bilang di dalam Roma 1 ayatnya yang ke-16, Injil atau firman adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap manusia. Amin, Bapak Ibu. Maka itu mari sekali lagi saya dorong kita untuk gini. Mari biasakan untuk baca firman Tuhan. Disiplinkan dirimu untuk baca firman Tuhan. Jangan lewatin satu hari tanpa baca firman Tuhan. Seperti yang kau makan satu hari 3 kali. Saya bilang begini, baca firman bahkan lebih daripada itu. Sebab itu yang paling esensi dalam kehidupan kita. Amin. Amin, Bapak Ibu, saudara makan hari ini, setelah itu 2 jam, 1 jam kemudian, saudara buang lagi. Tapi kalau firman Tuhan saudara makan, itu punya nilai yang kekal dalam kehidupan saudara, kehidupan kita semua. Amin. Alkitab bilang itu kekuatan Allah, bukan kekuatan manusia. Firman itu kekuatan Allah, bukan kekuatan manusia. Bayangkan saudara baca firman, lalu kekuatan Allah itu ada di dalam kita. Apa yang kita tidak sanggup melakukannya kalau ada kekuatan Allah di dalam kita? Amin, Bapak Ibu. Nah, jadi yang kedua adalah kita kuat karena firman Allah. 1 Korintus pasalnya yang pertama, ayat yang ke-18, coba kita buka Bapak Ibu. 1 Korintus pasal yang ke-8. 1 Korintus 1 ayatnya yang ke-18. Saudara lihat. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Saudara lihat. Jadi firman Tuhan yang kita baca, kita tahu tentang segala sesuatu di dalam firman Tuhan, itu adalah kekuatan Allah. Sebab itu jangan meremehkan setiap firman Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Jangan meremehkan setiap firman Tuhan. Apapun yang saudara dengar tentang firman Tuhan, apapun yang saudara baca tentang firman Tuhan, aminkan itu sebagai satu kebenaran dalam kehidupan saudara. Dan itu pasti akan merubah, karena Alkitab bilang firman itu akan merubah hidup kita, memperbaiki kelakuan kita, memberikan kita kekuatan di dalam kehidupan kita. Amin, Bapak Ibu. Nah, 1 Yohanes pasal 2 ayatnya yang ke-14, coba kita lihat ayat ini lagi. 1 Yohanes asalnya yang kedua ayat 14. Aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, karena kamu mengenal Bapa. Aku menulis kepada kamu, hai bapak-bapak, karena kamu mengenal Dia yang dari mulai. Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu kuat dan firman Allah diam di dalam kamu, dan kamu telah mengalahkan yang jahat. Amin, Bapak Ibu. Lihat bagaimana kuatnya firman Tuhan berkuasa di dalam setiap orang percaya. Bapak Ibu, sekali lagi mari kita belajar untuk suka baca firman Tuhan. Bukan hanya suka baca, tapi kita juga suka untuk melakukan firman Tuhan. Amin, Bapak Ibu, sebab itu adalah kekuatan bagi kita. Apa yang tidak ada dalam firman Tuhan, saudara? Saudara punya masalah apa saja, pergumulan apa saja, persoalan hidup apa saja, firman Tuhan itu adalah jawaban. Banyak orang yang cari jawaban kemana-mana, Bapak Ibu. Akhirnya apa? Justru menjauhkan mereka dari Tuhan. Justru membuat mereka semakin lemah, imannya semakin down, bahkan semakin semakin hidupnya berantakan dalam hidup. Tapi saudara, mari kita belajar untuk baca firman Tuhan, mengerti firman Tuhan, lalu kita belajar juga untuk melakukan firman Tuhan. Amin, saudara. Jadi firman Tuhan ini sekali lagi jadikan sebagai makanan utama, makanan yang paling penting dalam kehidupan kita, makanan pokok kita, Bapak Ibu. Tidak ada orang yang kecuali kalau saudara berpuasa, tapi kan orang kalau misalkan disuruh tidak makan, itu saudara pasti juga lapar, fisiknya juga pasti akan lapar kan. Nah, sama. Dalam rohani kita juga demikian. Kalau kita tidak baca firman Tuhan,
maka kita pasti juga tidak kuat dalam menghadapi setiap persoalan, masalah yang datang dalam hidup kita. Amin, Bapak Ibu. Kepada kita ingat ini, kepada kita diberikan bukan roh ketakutan, tetapi roh yang membangkitkan kekuatan. Di luar firman Tuhan, segala sesuatu di luar firman Tuhan, itu akan melemahkan iman kita, membawa kita menjauhkan kita dari Tuhan, Bapak Ibu. Sebab itu sekali lagi firman Tuhan adalah jawaban dari segala sesuatu dalam kehidupan, dalam setiap proses kehidupan kita. Maka jangan menjauhkan diri dari firman Tuhan, Bapak Ibu. Belajar mencintai firman Tuhan, belajar tentang firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, dan lakukan firman Tuhan. Itu akan menjadi kekuatan bagi kita. Amin, Bapak Ibu. Nah, yang ketiga, Bapak Ibu, sumber kekuatan kita adalah berserah kepada Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Banyak orang yang ketika ada masalah, mereka bukan berserah kepada Tuhan, tetapi mengandalkan hal-hal lahiriah, hal-hal jasmania. Bahkan mereka mencari orang-orang yang sebenarnya tidak punya kekuatan juga untuk bisa menolong mereka. Tetapi orang-orang yang percaya, orang-orang yang di dalam Tuhan, kita baca di dalam firman Tuhan, bagaimana ketika bangsa Israel ketika menghadapi musuh, lalu Musa menyuruh bangsa Israel untuk Musa sendiri mengangkat tangan kepada Tuhan. Lalu bangsa Israel ada di situ dan mereka menyaksikan bagaimana ketika Musa tangannya terangkat, lalu Israel menang, ketika tangan diturunkan Israel kalah. Tanda kita berserah kepada Tuhan, kita mengangkat tangan. Ya kan, saudara dengar ini. Ketika kita angkat tangan, Tuhan pasti turun tangan menolong kita. Berserah kepada Tuhan artinya kita mengakui bahwa kekuatan kita terbatas. Dan kekuatan Tuhan tidak terbatas untuk menolong kita. Amin, Bapak Ibu. Berserah kepada Tuhan artinya kita menarik semua kekuatan dari sorga turun untuk intervensi kita. Sehingga segala sesuatu yang kita kerjakan, kita lakukan, itu kita mampu, kita dikuatkan, kita dimampukan untuk bisa melakukannya sesuai dengan koridor, dengan kehendak Tuhan. Semua yang terjadi dalam hidup kita. Semuanya Bapak Ibu, tanpa terkecuali. Amin Bapak Ibu. Jadi berserah kepada Tuhan. Itu hal yang paling penting kita lakukan dalam hidup ini. Jangan menganggap dirimu bisa. Jangan menganggap engkau mampu. Jangan menganggap dirimu kuat. Alkitab bilang ketika engkau menganggap engkau kuat, engkau bisa, saat itu engkau bisa jatuh. Amin. Bapak Ibu, jangan sombong bahwa setiap kita punya keterbatasan. Setiap orang, siapapun dia, sehebat apapun, ya, setinggi apapun dia punya keterbatasan. Namanya manusia punya keterbatasan, Bapak Ibu. Sebab itu mari berserah kepada Dia, sebab di dalam berserah ada kekuatan yang Tuhan berikan bagi kita. Sekali lagi jangan batasi Tuhan, jangan sombong, jangan menganggap diri bisa, jangan menganggap diri mampu, jangan menganggap diri kuat, tetapi berserah kepada Dia. Biarkan Dia melakukan segala sesuatu dalam hidup kita. Dan lihatlah pertolongannya yang tidak pernah terlambat untuk datang menolong kita. Kita percaya bahwa saudara lihat akhir-akhir ini, bahkan hidup yang akhir-akhir ini kita lihat banyak hal-hal yang terjadi yang di luar perkiraan kita. Ya kan Bapak Ibu kan di luar perkiraan kita terjadi. Hal-hal yang mengerikan Bapak Ibu, ya hal-hal yang mengerikan. Bahkan kalau kita lihat nanti ke depan, hidup akan semakin sulit, hidup akan semakin susah. Ya seperti itu akan terjadi Bapak Ibu. Pesan Paulus untuk Timotius ini, biarlah itu juga terjadi untuk kita. Jadilah kuat oleh kasih karunia. Persoalan, tantangan, masalah, apapun boleh datang dan itu akan terus terjadi selama kita masih hidup. Tapi percayalah, Tuhan ada bagi kita. Dia selalu menolong kita tepat pada waktunya. Kekuatannya tidak terbatas untuk menolong kita. Asalkan ini Bapak Ibu. 3 hal ini kita ingat dalam hidup. Sumber kekuatan kita adalah kasih karunia dari Tuhan. Artinya kemampuan tanpa batas, kekuatan tanpa batas yang Tuhan berikan untuk kita. Sehingga setiap kita bisa melakukan segala sesuatu dalam hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Yang kedua adalah kekuatan kita di dalam firman Tuhan. Tanpa firman kita tidak mengerti apa-apa. Tanpa firman kita akan tersesat. Tanpa firman kita tidak punya kekuatan untuk menghadapi setiap persoalan hidup. Dan yang ketiga, mari
Belajar berserah penuh kepada Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Biarkan Dia yang melakukannya. Biarkan Tuhan yang intervensi hidupmu. Dia tidak punya rancangan yang buruk atas hidup kita. Berserah saja. Dan biarkan mujizatnya terjadi. Biarkan kuasanya bekerja luar biasa dalam hidup kita. Dan kita akan melihat. Kita akan berjalan dalam proses, dalam pergumulan. Kita bukan semakin lemah. Tetapi kita akan semakin kuat. Semakin kuat. Semakin kuat, semakin kuat, semakin kuat. Sampai tujuan-tujuannya yang mulia terjadi dalam kehidupan setiap kita masing-masing. Amin, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ayat ini sekali lagi mendorong kita untuk kita tidak jadi orang-orang yang lemah. Kita tidak jadi orang-orang yang pesimis di dalam hidup. Kita tidak jadi orang-orang yang mudah menyerah dalam segala situasi kondisi. Betul, kehidupan ini semakin sulit. Tapi Alkitab tidak mengajarkan kita untuk jadi orang-orang yang lemah. Kita harus jadi kuat oleh kasih karunia. Amin, Bapak Ibu, katakan untuk dirimu sendiri. Jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Setiap kali persoalan, setiap kali masalah datang, setiap kali pergumulan-pergumulan hidup terjadi dalam kehidupan kita, katakan ini untuk dirimu. Jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Dia yang akan memampukan kita. Dia yang akan menuntun kita. Dia yang akan memberikan kekuatan yang tanpa batas itu. Sehingga semua kita akan terus melakukan bagian-bagian kita dengan sempurna untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, 3 poin ini yang saya bagikan untuk kita pada malam ini, Bapak Ibu. Yang pertama, sekali lagi, kuat oleh kasih karunia. Yang kedua, kuat oleh firman Allah. Dan yang kedua, kuat karena berserah kepada Tuhan. Dan ini menjadi, saya berdoa supaya ini menjadi pegangan, pedoman di dalam kehidupan setiap kita, dalam menghadapi hidup ini, dalam menghadapi setiap persoalan, tantangan, baik dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, dalam segala sesuatu yang kita hadapi dalam hidup ini. Dan biarlah kasih karunia itu tidak berhenti atas hidup kita. Amin, Bapak Ibu. Kemampuan yang tanpa batas itu terus menyertai, memenuhi kita, memampukan kita. Di dalam Kristus kita akan beroleh kekuatan. Amin. Tuhan memberkati kita semua malam ini, Bapak Ibu. Saya percaya kita semua diberkati. Apa yang saya sampaikan, saudara, saya percaya bahwa Tuhan akan terus melanjutkan, membuat saudara mengerti secara pribadi lebih dari apa yang saya sampaikan untuk kita malam ini. Saya kembalikan kepada Ibu Yoma. Tuhan